Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Kita akan bahas singkat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja di kajian subuh kali ini. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Umar bercerita, anna rajulan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda pada zaman Rasul, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ismuhu Abdullah. Nama pemuda ini Abdullah, berarti dia sahabat. Wa kana yulaqab, dan dia punya julukan Himaron. Apa artinya himar? Keledai. Namanya Abdullah, julukannya Himar, keledai. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yudhik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini sering sekali mencandai Nabi. Nabi ketika melihat orang ini, beliau sering tertawa. Nah, yakni sahabat yang lucu. Wa kana qad jaladahu fi syarab, akan tetapi namun demikian seringkali dia ini dihukum cambuk. Seringkali dia ini dihukum cambuk karena mengkonsumsi minuman keras. Nah, fa'utiya bihi yauman, pada hari itu lagi-lagi Abdullah dibawa menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena konangan, ketahuan minum khamr. Fa amara bihi fajulid, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk cambuk lagi. Akan dicambuk. Pada saat itu qala rajulun minal qaum, ada satu di antara kaum muslimin, mereka, dia berkata, Allahumma la'anhu, ya Allah laknat saja dia. Ada satu orang di antara kaum muslimin mengatakan, Allahumma la'anhu, berdoa kejelekan, ya Allah laknat saja dia. Ma akthar ma yu'tabi, betapa seringnya dia didatangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasihan Rasulullah, ya Allah laknat saja dia. Tapi Nabi enggak terima dengan doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, la tal'anu, jangan kau laknat dia.
Fawallahi, demi Allah, sabda Nabi SAW, ma alimtu annahu yuhibbullaha wa rasulah. Yang saya tahu, Abdullah ini, tukang minum khamr ini, benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, orang itu mendoakan akhzakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghinakanmu. Maka Nabi SAW bersabda, la taqulu hakadha, jangan kamu berkata seperti itu. Fala tu'inu syaitan ala akhikum, jangan kau bantu syaitan untuk menjatuhkan saudaramu. Sampai di sini selesai hadisnya. Yang dapat kita ambil pelajaran sedikitnya 3 faedah, 3 manfaat ilmu dari hadis. Yang pertama, al-aslu fil mizah al-ibahah. Hukum asalnya bercanda itu boleh. Nabi SAW bercanda. Bahkan beliau lapang dada dicandai. Ini sahabat namanya Abdullah, julukannya Himar, senang bercanda dan mencandai Rasulullah SAW. Bahkan sahabat ini sering memberikan hadiah kepada Nabi. Dan Rasulullah yudaib an-nisa was-sibyan, bercanda dengan istrinya, bercanda dengan anak-anaknya, bercanda dengan keluarganya, bercanda dengan anak-anak kecil. Bahkan Al-Imamul Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad menyebutkan iddata al-ahadith fi mizahin Nabi SAW ma'as-sighar wal-kibar. Dalam kitabnya Adabul Mufrad menyebutkan sekian dalil bagaimana Nabi SAW, contoh-contoh beliau bercanda dengan orang tua, bercanda dengan anak muda, bercanda dengan anak-anak kecil. Maka dari sini hukum asalnya bercanda itu boleh. Akan tetapi para ulama mereka menyebutkan 4 syarat dalam bercanda. Yang pertama, laysa fihi kadzib. Gak banyak berdusta, jangan berbohong. Zaman sekarang ini ngelawak, tapi isinya apa? Gak ada realita, jauh dari fakta, memutarbalikkan kondisi yang sebenarnya. Ngelawak yang penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan, ini haram hukumnya. Bahkan Nabi SAW mengancam, wailun, neraka. Wail, neraka. Lilladzi yuhaddits, bagi orang yang berbicara, fayakdzib, kemudian dia bohong, liyudhik bihil qaum, supaya untuk membuat suatu kaum ini terbahak-bahak, supaya membuat orang ini semuanya tertawa, asik dengan dia, diterima leluconnya, tapi dengan kedustaan. Wailullah, maka celaka bagi dia. Nabi SAW beliau bersabda, inilah amza, saya ini benar-benar suka dengan candaan. Maka kata para sahabat, atuda'ibuna ya Rasulullah, wahai Nabi, benar Anda mau bercanda dengan kami? Inilah aqulu illa haqqan, tapi saya tidak berbicara kecuali yang hak. Saya tidak berkata kecuali yang benar. Kemudian syarat yang kedua, laisa fihi adiyatun nas. Tidak mengganggu. Dengan candaan dia ini tidak menimbulkan trauma yang membahayakan manusia. Zaman sekarang apa? Ngeprank. Alias apa? Menjahili targetnya. Kadang yang dijadikan target akhirnya malu, terus kemudian minder, baperan. Gara-gara apa? Prank. Akhirnya jatuh kepada bully. Targetnya menjadi
was-was. Nabi SAW bersabda, la yahillil muslim an yurawwi'a muslima. Gak boleh seorang muslim, gak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya. Maka ini syarat yang kedua disebutkan oleh para ulama dalam hal berjanda. Jangan sampai membuat rasa takut, jangan sampai mengganggu orang lain. Apalagi sampai mereka jatuh, kemudian dibuli. Kemudian yang ketiga, laisa fihi syai'un minal istihza' biddin. Bercanda, labas, jangan di dalam konteks agama. Jangan kemudian mengolok-olok Islam. Bercanda, bersenda gurau, tapi yang dibahas cadar, hijab, mengolok-olok jenggot. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul," katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Abillahi," apakah dengan Allah, wa ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian jadikan canda tawa, kalian olok-olok, la ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, jangan kalian minta uzur, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman, dihukumi kafir. Ini gak sembarangan. Dan zaman sekarang ini semarak. Agama dijadikan sebagai bahan dagelan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, la yakunul mizahu kathiran. Jangan terlalu banyak, jangan over, hatta yakunu daidanan lahu, sampai menjadi siarnya dia, di mana dia berada bercanda, kapanpun, dimanapun, tidak ada serius-seriusnya, selalu bercanda, jadi siar dia, menempel, terus-terusan bercanda. Nah, ini melampaui batas. Maksudnya apa? Bercanda ya sewajarnya. Nah, kata para ulama, bimikdar al-milh fi ta'am. Perlu diperhatikan, bercanda itu seperti garam pada makanan. Makanan, kalau garamnya sedikit, ya tidak sedap. Kita butuh dengan canda. Nah, garamnya kalau sedikit apa? Nah, nggak sedap makanan. Wa idza kathura fasad. Tapi kalau garamnya kebanyakan, akhirnya masakan apa? Rusak. Masakan ini rusak, gak bisa dimakan, gak enak. Qala rajulun li Sufyan bin Uyainah, ada seorang pemuda sok-sokan berkata kepada Imam Sufyan bin Uyainah, al-mizahu hajinah, canda itu munkar. Kata Sufyan, la, bal huwa sunnah, canda ini sunnah liman kana yuhsinuhu wa yadha'hu fi mawdhi'ih, tapi yang tahu aturan. Sufyan bin Uyainah, bercanda ini sunnah, tapi yang tahu aturan, wa yadha'hu fi mawdhi'ih, dan meletakkan pada tempatnya. Artinya, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, bercanda ini baik selagi pada batas-batas normal. Bahkan ada seorang bertanya kepada sahabat Abdullah ibn Umar, akana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhakun? Apakah para sahabat Nabi SAW mereka tertawa? Apakah para sahabat Nabi SAW mereka bercanda? Kata Abdullah bin Umar, na'am. Mereka tertawa satu dengan yang lain, menjadi pelipur lara sahabatnya, temannya. Walakinnal imanu fi qulubihim, akan tetapi mereka bercanda, na'am. Mereka tertawa, na'am. Akan tetapi iman dalam hati-hati mereka mithlul jibal, seperti gunung. Mereka bercanda dan mereka tahu adab, mereka bercanda dan mereka tahu norma, mereka bercanda, mereka tahu aturan, mereka bercanda dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, maka 4 ini poin tersebut merupakan syarat bercanda yang sesuai dengan
koridor. Dan sekali lagi hukum asalnya bercanda ini mubah. Kemudian faedah yang kedua, nah apalagi ikhwani hafizakumullah barakallahu fikum, pokoknya intinya bercanda dipakai untuk mencairkan suasana, menjadi teman bicaranya terhibur, apalagi di zaman sekarang yang begitu penat sekali kehidupan dunia. Maka canda ini sebagai obat di sela-sela penatnya kehidupan. Nah, kemudian faedah yang kedua sebelum yang terakhir, la yajuzu al-la'n ala sabil at-ta'yin. Nah, faedah yang kedua, perbuatan dosa sekalipun besar. Nah, seperti dalam hadis ini, minum khamr selagi dia muslim, diharapkan bagi dia untuk berubah, masih diharapkan, kasih harapan dia untuk bisa berubah dan dia bisa untuk bertaubat. Maka tidak boleh bagi seorang mukmin untuk mendoakan kejelekan bagi para pelaku dosa, apalagi doanya laknat, menjauhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Doa supaya Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah. Harapkan temanmu ini insaf, sadar, masih ada harapan. Sebagaimana Nabi SAW masih bercanda dengan dia. Bahkan Rasulullah melarang, jangan kau laknat. Orang ini cinta dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini rahmatnya Islam, ini rahmatnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, laknat ikhwani afizakumullah barakallahu fikum, kalau disebutkan secara umum dalam bentuk sifat boleh. La'natullah 'alal yahud, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahud. Bas. La'natullah 'alan nasara, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum Nasara. Boleh. La'natullahi 'alal zalimin, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang berbuat aniaya, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berbuat kezaliman. Silahkan. La'natullah 'ala syaribil khamr, la'natullah 'ala sarik, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat pelaku pencurian, penjarahan, perampokan, para peminum khamr, penjual narkotika dan obat-obatan terlarang. Dalam bentuk apa sifatnya? Umum. Tapi kalau vonis secara person, Abdullah mal'un, dilaknat dia, nyebutkan nama fulan, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, hukumnya haram. Kecuali Anda benar-benar tahu dia di atas kekufuran atau wafat dalam keadaan kafir. Labas. Selain ini nggak boleh. Jaga lisan. Nabi SAW melarang bagi sahabat melaknat secara apa? Vonis individu bagi pelaku khamr. Dan diharapkan bagi dia apa? Berubah, bertaubat. Bahkan disebutkan la tu'inu syaitana la akhi, jangan kau bantu syaitan untuk menjatuhkan saudara. Angkatan, selamatkan dia. Tolong. Dalam keadaan apa? Jatuh. Jangan tambah apa? Diinjak-injak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Nah, pada hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW ihtimamu ar-rasul bi amri syabab. Nabi SAW sangat memperhatikan para pemuda.
Kesabaran Nabi SAW luar biasa. Menemani para pemuda. Karena Islam tahu. Ini fase yang paling berat dalam kehidupan seseorang. Syabab. Pemuda. Dan rata-rata kita pemuda. Kita masih muda. Fase kehidupan yang sangat berat. Kenapa? Karena dituntut untuk berjihad. Bukan latihan mana atau beli senpi. Dituntut untuk berjihad dalam mengekang diri dan menahan hawa nafsu. Maka pemuda harus punya apa? Kuda-kuda, harus punya persiapan. Dia prepare dari berbagai macam gempuran, godaan syaitan. Karena pemuda diharapkan untuk di soft terdepan, soft pertama, garis merah, melanjutkan dakwah, estafet, melanjutkan Islam di tangan mereka. Ini para syabab. Ini dari sisi agama, dari sisi realita dunia pun juga sama. Kalau kita melihat sejarah peradaban bangsa, sejarah peradaban manusia, tarikh sebuah negara, syabab, para pemuda ini merupakan elemen paling penting. Mereka itu penopang, mereka ini perintis. Termasuk negeri kita Indonesia, nggak ada pemuda tidak merdeka. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, para pemuda yang terdepan. Jadi kalau mau merusak satu wilayah, membuat lemah negara, gampang. Hancurkan pemuda ini. Sulut emosi mereka. Dibuat para pemuda sumbu pendek. Diprovokasi dikit, turun ke jalan. Unjuk rasa. Setelahnya bakar membakar, menjarah, merampok, merusak. Hilang stabilitas keamanan. Orang takut mau keluar rumah. Mikir mau meninggalkan anak istri. Khawatir mau mencari rezeki. Sekian mudarat akan muncul pemudanya. Begitu pula dalam Islam. Rusaknya kaum muslimin, jauhkan para pemuda dari agamanya. Buat mereka jahil terhadap Al-Quran. Jauhkan para pemuda dari nabinya. Selesai. Oleh sebab itu Imam Malik, Imam Daril Hijrah, Ibn Anas Al-Asbahi, beliau mengatakan, la tasluhu hadhil ummah, gak akan baik umat ini illa bima saluha bihi awwaluha, sampai mereka meneladani jalan yang membuat baik generasi pertama. Tidak akan baik umat ini sampai mereka betul-betul mengikuti, mencontoh apa yang membuat baik, apa yang membuat terpuji bagi generasi yang pertama. Maka dari sini ikhwani hafizakumullah, rawat para pemuda, jaga mereka. Sudah banyak jatuh korban di tengah buruknya perkembangan teknologi. Maka hendaknya bagi kita untuk senantiasa sabar, menemani dan membersamai para syabab. Jika Nabi SAW sabar terhadap pelaku dosa besar,
konangan, beberapa kali minum khamr. Mestinya ini jadikan sebagai contoh bagi para aba, bagi kita, bagi para ayah untuk sabar kepada anak-anaknya yang pada zaman ini mereka sudah menjadi budaknya teknologi, budaknya gadget, jadi hambanya game online. Sabar, temani anakmu, pelan-pelan dibimbing. Para pemuda yang salah langkah, salah jalan ini ibarat tanaman yang mau mati. Kalau kita pengen tanaman ini hidup, butuh perlakuan khusus. Ganti tanahnya, pindah posisinya. Jangan sampai mungkin tanaman ini terpapar langsung oleh cahaya matahari. Daun yang sudah layu dipotong. Diperhatikan kebutuhan airnya. Dilihat jangan-jangan pupuknya kebanyakan atau malah pupuknya yang kurang. Para pemuda seperti itu, sama plek ketiplek. Perhatikan lingkungannya. Potong dari teman-teman yang buruk, jauhkan dari sumber-sumber yang negatif. Butuh mereka kedekatan secara personal. Mereka membutuhkan kelebihan kasih sayang. Sebagaimana apa? Kasih sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemuda ini. Maka jangan sampai anak-anak kita layu sebelum berkembang, karena mereka aset-aset Islam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.